Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sobat YouTube yang saya cintai dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya, teknisi baju biru. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana caranya memperbaiki water heater merek Waser. Water heater ini sama sekali tidak menyala. Coba kita tunjukkan untuk mixer kerannya, bahwa di sini ada mixer keran. Apabila ini ke arah ke kiri, ini adalah air dingin ya. Kemudian apabila kita arahkan ke kanan, ini adalah air hangat. Alirannya memang kecil karena sudah melewati pipa yang ada di water heater, tapi ini sama sekali tidak hangat, ini tetap saja dingin. Jadi hanya lewat saja, tidak ada pemanasan di dalam mesin water heater. Pada saat dihidupkan mixer keran tadi, pada saat air dibuka, harusnya ini lampu indikator ini nyala sambil terdengar suara loncatan api yang ada di dalamnya, yaitu dari pematik. Terdengar suara tak gitu kan. Kemudian taknya itu adalah solenoid gas ini membuka. Solenoid gas membuka sehingga ada api, ada gas, kemudian nyala api untuk memanaskan pipa yang ada di atasnya. Tetapi ini apabila kita buka, itu lampu LED-nya itu nggak nyala. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan, padahal ini posisi switch sudah posisi on ya. Buat sebagian orang barangkali untuk solusinya itu tahap awal mereka menggantikan baterai. Padahal kalau baterai itu kalau lemah itu sebetulnya sudah ada tanda-tanda, yaitu percikan apinya itu terdengarnya juga nggak kenceng, nggak teretet gitu, tapi teretet tangnya itu untuk pembukaan solenoidnya itu juga lemah. Sebagai buktinya coba saya ganti ya. Ini yang tidak bisa menyala ini ya, kan ini kan sama sekali nggak ada apa namanya api ya. Coba saya ganti baterainya. Ini baterai yang sebelah kiri itu menghadap ke atas, kemudian yang sebelah kanan ini menghadap ke bawah ya. Ini ada tandanya tuh ini ya, itu yang sebelah kiri ke atas, yang kanan ke bawah. Sudah ada tandanya supaya tidak terbalik. Ini saya ada baterai yang baru, yang sebelah kiri itu hadapnya ke atas, yang sebelah kanan hadapnya bawah ini ya. Terus kita kunci. Ini sudah menggunakan baterai baru. Apakah bisa? Kita coba. Sama saja ya, tidak bisa ya, walaupun sudah kita ganti baterai baru tetap tidak bisa. Dengan demikian kita harus membuka mesin water heater ini untuk kita cek lebih dalam, apakah hanya kabelnya yang putus atau switchnya atau modulnya ya. Ini ya sudah saya turunkan. Kita buka dulu untuk skrup-skrupnya. Yang pertama adalah kita lepas dulu ini potensionya, ini kita tarik naik, ini juga kita tarik naik, langsung udah lepas. Kemudian skrupnya ini 1, 2, 3, 4. Bedanya kalau Waser itu pada pelindungnya samping ini dia lebih tebal juga untuk pipanya. Pipanya juga agak besar dan lebih tebal daripada merek yang lain. Misalkan yang harga di bawahnya itu kan di sini agak tipis, kalau ini tebal ya. Kemudian ini menggunakan satu pemati, yang satu adalah sensor api. Kalau untuk modul itu ya rata-rata sih. Untuk mesinnya itu IC-nya, elko, transistornya itu ya sama. Jadi mau yang universal mau yang asli itu sebetulnya sama. Jadi untuk pematiknya itu tidak banyak berbeda. Langsung saja kita cari apa penyebabnya, mengapa kok tidak bisa menyala. Ini tadi masih terpasang baterai yang baru ya,
baterai yang baru. Mau kita coba pakai baterai baru atau pakai baterai lama? Pakai baterai baru aja ya. Ini sebetulnya ada cara manualnya untuk mengujinya tanpa menggunakan air, yaitu di micro switch atau saklarnya. Saklar itu kan aktifnya apabila ada air masuk, ada dorongan, sehingga membuat kontak daripada switchnya itu yang tadinya buka menjadi menutup. Ini ya, di sini ini kelihatan enggak? Nah, itu micro switch ya, saklar yang kecil ini. Nah, ini harusnya posisi ini kan terdorong air, ini buka, ini harusnya ada loncatan api yang sini di pematenya itu harus keluar api. Kalau kita ini naikkan gini ya, kemudian untuk solenoidnya ini harusnya dilanjut hidup stang gitu, tapi ini kan sama sekali nggak hidup. Kita cek dulu tegangan baterainya ya, ambil multimeter dulu. Ini multimeter harga murah, tetapi hasilnya bagus, tidak seperti multimeter murah yang pernah saya review kemarin itu ya. Ini kita posisikan di DC volt karena kita mau mengukur tegangan baterai yang ada di soket, apakah memang benar 3 volt atau kurang, apakah ada 3 volt. Kalau ada 3 volt nanti harusnya jarum itu sampai ke ini ya, di antara angka 2 dan 4 sini ya. Kalau 3 volt harusnya sampai sini. Kita cek di soketnya. Yang positif adalah merah, ini kita dapatkan probe merah. Kemudian yang hitam ini adalah probe negatifnya. Apakah jarumnya bisa ke angka 3? Nggak bisa ya. Ada 3 volt ya, berarti baterainya masih utuh 3 volt, karena baterainya kan di seri 1 volt setengah, 1 volt setengah, jadi 3 volt. Baterai sudah ada. Selanjutnya kita cek micro switch-nya ada 2 ya. Micro switch-nya ada 2. Ini yang untuk on-nya tadi. Kemudian yang satu juga yang setiap ada air masuk baru hidup. Jadi kalau switch-nya itu posisinya ke ohm, kita pindahkan ke kali 1K saja, ke kali 1K supaya lebih jelas untuk dilihat penunjukannya. Kalau switch itu posisi ya ini yang kabel switch ini yang kuning merah, sama ini ada hijaunya ini ya, kuning merah ini yang menuju ke saklar yang on-nya pertama, kemudian saklar yang kedua, micro switch yang kedua yang di bawah tadi itu. Harusnya kalau nanti kita manualkan, kita kita bantu manual pakai test pen ini ya, misalnya micro switchnya kita, nah ini kan ternyata cedip, gini harusnya ini nyambung, kalau gini mati, gini nyambung itu ya. Kita siapkan di situ untuk pengungkitnya. Kemudian ini probe-nya kita tempel di sini 2 kaki ini. Nah, 2 kaki ini lah. 2 kaki ini, soket ini kita ungkit, harusnya nyambung. Nah, gitu kan. Kalau demikian berarti dua-duanya saklar itu masih bagus. Dan kalau kita lihat secara fisik, itu kabel-kabel yang ada di sini tuh masih bagus-bagus ya. Kabelnya ini besar, nggak ada yang dimakan tikus karena tikusnya nggak bisa masuk, nggak ada yang kebakar. Jadi besar kemungkinan ini memang modulnya yang rusak karena saklar dan suplainya masuk. Untuk modulnya kita tidak bisa mengecek satu persatu karena itu dicor ya pakai plastik seperti silikon, jadi kita nggak bisa, kita langsung saja menggantinya. Untuk itu kita lepas dulu baterainya ini, karena ini kan ketutup rumah baterai ini ya. Untuk modulnya kita ambil dulu baterai beserta rumahnya ini dengan obeng. Ini ada 2 skrup ya, di sini ada 2 skrup. Itu dulu satu, dua, ini sudah ambil di sini ya. Ini soketnya kita lepas sekalian karena kita mau menggantinya dengan modul baru. Ini rumah baterai. Kemudian ini pematiknya kita lepas juga. Kalau untuk ujungnya itu ya, businya itu nggak diganti nggak apa-apa, itu kayaknya masih bagus, tapi yo alangkah baiknya diganti.
Ini yang ke switch kita lepas semua. Udah tinggal mengambil untuk modulnya sama switch. Ini masih yang ke termis. Termis itu nggak dipasang nggak apa-apa ya. Kalau yang universal itu biasanya untuk termisnya itu nggak digunakan lagi, tapi nggak apa-apa. Biasanya yang agak susah kalau apa namanya ini washer itu di termis yang besar itu, termis air keluarnya itu kan posisinya tertutup sama solenoid. Terkadang kalau saya ganti tidak saya lepas itu untuk kabelnya, saya sambung aja karena agak di dalam, agak susah posisinya. Tapi kalau mau diganti dan soketnya itu kadang lebih kecil, jadi kadang sesak. Ini untuk termis itu loh, termostat, jadi bisa diputus di sini disambung. Tapi kalau mau kita coba ganti nggak apa-apa, karena tapi di posisinya ketutup solenoid, kita lepas solenoidnya saja sekalian ngecek apakah ada kotoran atau tidak ya. Ini solenoidnya akan saya ambil saja, nggak apa-apa ini diambil, sekalian ngecek apa karetnya ada yang putus atau belum, udah ada yang jelek apa belum, kan bisa diketahui kalau kita lepas. Ini kan cuman 2 skru. Nah, seperti ini untuk solenoid palep. Nah, kan sekalian ini dibersihkan, enggak kotor ya, ada cuman sedikit kotorannya. Jadi kalau ini dapat tegangan kan dari magnet tek gitu ya, kerjanya gitu saja solenoidnya. Ini toh kan ada termostat itu ya, ketutup itu kabelnya, yang ini kan posisinya. Nah, itu posisinya kan kalau nggak dilepaskan susah masukannya. Yang ini udah dilepas aja masih susah. Susah, harus pakai obeng untuk mencongkelnya. Ya, ini loh soket termostat ini kan yang asli bawahnya kan besar, jadi kondisi tertentu apabila kesulitan ya ini nggak usah diganti, terlalu sulit ya nggak usah diganti, putus di sini disambung pakai yang aslinya, ini enggak apa-apa. Ini modul aslinya ya, modul aslinya, tapi ini udah mati, kemungkinan mati. Untuk penggantinya ini saya sudah siapkan modul universal dengan harga ini loh, nah, dengan harga segini ya, offline ini bukan online, tapi ini tidak ada garansinya dan tidak bisa dicoba. Seperti ini penampakannya. Kemudian di sini akan saya buka, ada apa saja di dalamnya. Wah, ini ada pematiknya, busi pematiknya 3, padahal kita mau pakai 2, di situ kan cuma 2, apa bisa? Yo pasti bisa, karena yang satu tuh nggak dipasang nggak apa-apa, karena di dalamnya ini sama ini sebetulnya tuh jadi satu ya, HV1 sama HV2 itu jadi satu. Kalau S ini untuk sensor api ya, sensor api yang S ya, ini jadi satu, jadi mau dipakai dua-duanya bisa, mau dipakai satu juga tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Untuk dulu saya pernah ganti sampai sekarang sudah 5 tahun lebih ya, 5 tahunan, 5 tahun itu belum ada masalah. Punya teman dulu masih harga 65.000 sekarang sudah segitu tadi. Langsung saja kita coba ya, langsung kita pasang saja di sini. Karena ini lebih kecil jadi bahannya cuma satu, nggak apa-apa, satu saja cukup. Nah, skrupnya
Oh, 2 sudah, masih bisa 2. Pasang 2 juga pas ini. Oh, cukup, ternyata bisa dikasih 2. Tapi miring, nggak bisa yang satu, skrupnya terlalu lebar, kasih 1 aja enggak apa-apa. Kita coba dulu, kita nggak usah ganti dulu itu untuk apa, switchnya, businya itu ya, nggak usah ganti dulu karena kita mau coba di bawah dulu. Kemudian ini yang salah satunya mau dipakai yang mana, sembarang, yang ini atau yang itu, atau nanti dicek dua-duanya. Kabelnya jangan lupa yang groundnya itu yang ada skrup catnya merah, ini yang ground tadi, threadnya ya, siapa tahu nggak sama. Yang paling penting tadi yang susah tadi ya, yang susah dipasang tadi ini ya, yang termostat. Kalau nggak bisa kita pakai yang lama saja, kalau tidak bisa. Tapi kita coba dulu ya, posisinya kan susah ini. Sudah, terus yang kanan selanjutnya solenoidnya ini kita pasang kembali di posisi semula. Tuh skrupnya 2 ya, skrupnya ya. Setelah kabel termostat terpasang dan solenoid terpasang, maka kabel ke solenoid ini kita pasang juga, kabelnya yang 3 ya ini ya, yang kabel isi 3 ini ke solenoid. Kemudian ini yang isi 2 ini yang ke switch. Ini nggak bisa kebalik, kalau kebalik nggak bisa masuk kok. Ini ada masih sisa 1, ini harusnya ke lampu, tapi lampunya ini kan sudah ada yang ini, jadi ada 2 pilihan, ini sama ini, tapi ini aja yang kita gunakan. Selanjutnya ke kabel ke baterai ya, ini yang merah dapat positif tadi ya, ini ada tandanya, ini positif, ini negatif. Kemudian kita pasang baterainya. Mana tuh? Ini udah, sekarang baterainya kita pasang. Baterai yang positif atas sana, ini negatif yang atas. Ini tepat. Kemudian tadi kan untuk kabelnya pematik kan ada 2, ini masih ada 1. Ini kita solasi, tidak usah kita pakai, kita simpan buat cadangan. Kita simpan saja di sini, kan ini ada posisi klaimnya ya, nanti kita simpan di situ. Selanjutnya posisi seperti ini sebetulnya sudah bisa nyala seharusnya ya. Jadi nanti kita coba microswitchnya kita ungkit menggunakan test pen seolah-olah ada aliran air, harusnya ini indikator nyala. Solenoid juga hidup cetang itu kan, kemudian tuh ada api di pematiknya. Kalau sudah demikian bisa nyala, kita tinggal menutup, mengembalikan ke posisi semula. Kita coba dulu dengan mengungkit microswitchnya. Bismillahirrohmanirrohim. Bisa ya, indikatornya udah bisa nyala ini. Sama suara ceprengnya itu apa, solenoid valve-nya. Nah itu kan. Kemudian untuk apinya tentunya sudah keluar, sudah terdengar suara reketek-reketek itu di sini ya, apinya di sini harusnya itu keluar di situ. Nah kan, seperti busi. Nah, itu juga nyetrum kalau dipegang, untuk tegangannya tinggi, walaupun ampernya kecil tapi tegangannya tinggi. Demikian ya untuk perbaikan penggantian modul apa namanya, water heater washer diganti dengan modul universal. Untuk hasilnya apinya seperti apa tentunya tidak akan berubah seperti aslinya, dan nanti juga saya sampaikan apabila sudah saya pasang di posisi semula. Saya tutup dulu ya, saya rakit dulu. Saya pasang untuk water heaternya, sekarang tinggal mencoba. Harusnya lampu indikatornya ini nyala, dilanjutkan ke api yang ada di dalamnya harus nyala. Ini saya buka ya.
Nah, sudah nyala ya. Kemudian apinya sudah menyala, saya matikan lagi, saya hidupkan lagi. Nah, susul apinya menyala. Ya, demikian ya untuk perbaikan water heater merek Waser ini dengan penggantian modul universal. Apabila ada manfaatnya silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.